Halo, generasi emas. Manusia adalah makhluk paling cerdas di bumi. Tapi, apakah faktanya itu benar? Faktanya mengatakan bahwa penduduk Indonesia memiliki rata-rata IQ 78. Ini berdasarkan buku The Intelligence of Nations, karya Richard Lynn dan David Becker, yang diterbitkan oleh Ulster Institute for Social Research pada tahun 2019. Simpanse, yang merupakan kerabat terdekat manusia di dunia hewan, memiliki tingkat kecerdasan yang setara dengan anak manusia berusia 3 hingga 5 tahun. Bahkan burung gagak bisa memecahkan teka-teki yang kompleks. Di sisi lain, banyak manusia dewasa yang kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan dasar, bahkan untuk melakukan perhitungan sederhana. Kalau 3 kali 2 itu gimana ngeliatnya? Gimana? Aku ngeliat ada tempat dicontekan Oh, gitu. kayak kertas gitu. Kalau 20 tambah 10. 20 tambah 10. Oh. Coba itu pakai cara coba deh. 20 berapa sih, Kak? 20 tambah 10. Jika kecerdasan adalah alat untuk bertahan hidup, lalu kenapa manusia masih banyak kalah di berbagai aspek dibandingkan spesies yang lain? Apakah IQ rendah benar-benar mencerminkan kecerdasan bangsa kita? Atau sebenarnya ada masalah yang lebih kompleks di balik angka-angka ini? Lalu, apa yang salah? Atau yang lebih tepatnya, siapa yang salah? Selamat datang di realitas yang mungkin tak ingin kita dengar. Orang-orang yang mudah percaya hoax, menolak logika, orang-orang yang menolak sains, dan orang-orang yang memiliki pola pikir feodal dan anti kemajuan. Mereka ini bukan hanya individu biasa. Mereka inilah orang yang berkontribusi untuk mewariskan kebodohan ke generasi berikutnya. Karena pada dasarnya, jika kebodohan dianggap hal yang wajar dan diabaikan begitu saja, kebodohan itu akan menjadi sebuah kebudayaan. Hal ini bisa kita lihat di lingkungan sekitar atau media sosial saat ini. Lalu siapa yang harus disalahkan? Apakah ini salahnya Gen Z dan Gen Alpha? Atau milenial? Atau bahkan ini salahnya generasi X dan baby boomers yang telah menciptakan sistem yang rusak? Gen Z dan Gen Alpha sering dicap sebagai generasi yang malas, kecanduan hiburan instan, dan tidak peduli pada dunia nyata. Mereka tumbuh dengan algoritma media sosial yang membentuk cara mereka berpikir. Semua harus serba cepat, semua harus serba instan. Jika tidak bisa menghibur dalam 5 detik, mereka akan kehilangan minatnya. Apakah ini sepenuhnya salah mereka? Lihatlah para orang tua generasi milenial dan generasi X. Merekalah yang memberikan anak-anak mereka gadget yang tanpa bisa mereka kontrol. Yang mirisnya, mereka menjadikan gadget itu sebagai alat pengasuh utama untuk anak-anak mereka dan membiarkan teknologi menggantikan peran mereka sebagai seorang pendidik. Ini anak bapak, la ilaha illallah, main HP. Lalu sekali lagi, siapa yang harus disalahkan? Jawabannya sederhana. Semua generasi. Kita adalah bagian dari rantai kebodohan yang terus diwariskan. Mulai dari generasi yang tua, yang menciptakan sistem yang rusak, sampai ke generasi muda yang lebih memilih menjadi bagian dari masalah. Jika kita melihat lebih jauh ke belakang, generasi X dan baby boomers ternyata tidak lebih baik. Mereka membangun sistem yang penuh dengan korupsi, nepotisme, dan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Mereka menciptakan dunia di mana pendidikan itu adalah bisnis, bukan hak. Mereka membiarkan generasi setelahnya itu tumbuh tanpa fondasi intelektual yang kuat. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya Kita butuh. maksudnya dibiarin Dan itu rusak. wajib, Gus. Bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam 1 hari. Tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar dalam 1 hari. Itu nggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu.
Jadi, apakah pemerintah hanya diam melihat kebodohan ini? Tentu tidak. Mereka mencoba. Tapi, seringkali kebijakan yang mereka buat itu terlihat sangat konyol dan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Pemerintah terus menggembar-gemborkan program-program besar, makan siang gratis, tunjangan pendidikan, bantuan sosial. Tapi, semua itu terdengar bagus di atas kertas. Kenyataan di lapangan, apakah semua sesuai rencana? Seberapa serius pemerintah kita untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang masyarakat hadapi? Mulai dari kebijakan pemerintah yang gagal, nama aplikasi yang absurd. Saking absurdnya, pernah ada yang membuat aplikasi yang namanya si Pepek, si Montok, si Skaku Intip. Apakah ini cerminan dari kecerdasan birokrasi kita atau sebenarnya ini cerminan dari kurangnya pemikiran kritis dari pemerintah kita untuk menghadirkan solusi untuk masyarakat? Apakah pemerintah benar-benar tulus untuk mencerdaskan bangsa, atau hanya sekedar menjaga ilusi kemajuan? Dapat kita bandingkan dengan Indonesia pada tahun 1960. Indonesia banyak mengimpor guru-guru ke negara tetangga. Tapi lihat sekarang, Indonesia tertinggal sangat jauh dibandingkan dengan mereka. Pada tahun 1990, Indonesia bisa menciptakan pesawat sendiri. Di sisi lain, di tahun 1990-an, Cina baru saja memulai perkembangan industri setelah keluar dari masa kelam. Di tahun yang sama, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil meluncurkan satelit pertamanya. Sedangkan Korea Selatan, di tahun itu baru saja memulai transisi dari negara industri ke teknologi. Tahun 1990-an pula, Indonesia meraih julukan macan Asia akibat perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Di tahun yang sama lagi, Singapura masih sangat bergantung pada pasokan energi dari Indonesia. Di tahun yang sama, Indonesia memiliki kompetisi liga lokal yang terbaik di Asia. Sehingga, tahun 1991, Jepang bahkan datang ke Indonesia untuk belajar mengelola sistem liga dan sepak bolanya. Dulu kita lebih maju di bidang teknologi dibandingkan Cina. Sekarang, hampir tidak ada rumah yang tidak ada teknologi dari Cina di dalamnya. Bahkan, handphone yang kalian gunakan untuk melihat video ini sekarang, mungkin adalah buatan Cina. Sampai kapan kita harus bertahan dengan keadaan yang seperti ini? Jika pemerintah gagal untuk memecahkan masalah ini, apakah masyarakat bisa diandalkan? Jawabannya tidak. Karena di negara ini, kebodohan bukan hanya dibiarkan, tapi juga dirayakan. Terkadang, hal yang terlihat sangat konyol, seperti air yang keluar dari bambu, malah dianggap sebagai sebuah keajaiban, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sakral. Tah, bau betuk teh. Fenomena gus-gusan pun merajalela, dan masyarakat kita malah menyembah mereka. Padahal, jika mereka menggunakan sedikit saja logika dan akal sehat mereka, mereka bisa menyadari itu sebagai sesuatu yang konyol dan bodoh. Selo, Gus. Ya udah, ayo udah, Gus. Kalau itu maunya, kuliah ilmu kamu. Masih Allah. Saya akan tampil di Stadion London Inggris seperti ini. Saya bisa tampil di Stadion London Inggris seperti ini. Es tehmu cik oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Ada juga songhorek yang mereka anggap sebagai sebuah kebudayaan, yang mana
Jelas-jelas sudah merusak lingkungan, bukan hanya di darat tapi juga di laut. Mereka menganggap sound horeg itu adalah hiburan. Pemerintah bukannya mencari alternatif lain atau solusi dari permasalahan tersebut, pemerintah malah mendukung kebodohan tersebut dengan memfasilitasinya. Dan terlihat abai atas kerusakan yang telah mereka buat. Saya kira sound horeg harus tetap jalan. Karena apa? Sound horeg yang saya amati, saya di Kediri, itu dapat mempersatukan loh. Sound horeg itu mempersatukan itu tidak hanya pengajian. This is her. Ada juga fenomena kesurupan yang berlindung di balik nama kebudayaan, tapi malah dijadikan hiburan yang seakan-akan mengglorifikasi kebodohan. Semuanya terlihat konyol, tapi tidak bagi mereka yang mempercayainya. Mereka yang mempercayai hal-hal mistik sudah dipastikan tidak bisa menggunakan logikanya untuk berpikir. Apakah kabur aja dulu itu merupakan sebuah solusi? Tidak semuanya begitu. Bahkan ada orang-orang yang menyebar luaskan kebodohan yang ada di Indonesia ke berbagai penjuru dunia, seperti PSHT dan lain-lain. Mereka bilang Indonesia akan menjadi negara yang maju. Tapi bagaimana bisa jika masyarakatnya masih seperti ini? Jika pemerintahnya lebih sibuk membangun citra dibandingkan membangun masa depan. Semua terdengar buruk, bukan? Semua yang kami gambarkan dari tadi menggambarkan Indonesia sebagai negara yang buruk, terperosok, tertinggal, dan penuh kecemasan. Tapi, bagaimana sebenarnya kami yang salah? Bagaimana sebenarnya Indonesia tidak seburuk itu, teman-teman? Ini hanya sebuah narasi tentang pesimisme kami dan menutup mata akan potensi dan hanya melihat kelemahan. Jangan biarkan narasi ini menjadi kenyataan. Jika kita hanya diam, maka narasi ini akan menjadi kebenaran. Berikan pendapat kalian di kolom komentar, apakah Indonesia di tahun 2045 akan menjadi Indonesia emas atau Indonesia cemas?